Untuk memulai acara, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria S. M. untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Baik, kepada Ibu Maria, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024-2025. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa baru. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MBKM atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kemudian self-organized learning environment. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Tas Indonesia menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, kurang lebih ada 6%, dan dalam format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-books, kurang lebih ada 94%, serta riset tools agar riset saudara sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah dan terhindar dari plagiarisme juga sudah kami langgan. Resources yang lengkap tersebut dapat saudara akses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silahkan digunakan secara maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami nanti akan menjelaskan terkait dengan aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran seperti e-resources UI dan juga open sources yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus, kemudian juga tentang jenis koleksi, layanan, dan fasilitas, serta kebijakan perpustakaan Universitas Indonesia. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap dalam menjalani perkuliahan dan nantinya tentunya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar Sisi Maba. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri
mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan TAS Indonesia, fakultas, dan dosen yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa baru angkatan 2024-2025 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke inti acara yang akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama pemaparan oleh narasumber, kedua diskusi atau tanya jawab. Jadi teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan ataupun juga bisa menyampaikan pertanyaan lainnya seputar perpustakaan UI melalui kolom chat. Materi yang pertama mengenai layanan dan fasilitas perpustakaan UI akan disampaikan oleh saya sendiri, sedangkan materi yang kedua mengenai cara mengakses sumber informasi yang tersedia di perpustakaan akan disampaikan oleh Mbak Nur Intan Sintia. Baik, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Intan? Sudah belum full screen, Bu? Oke, sudah full screen. Nah, ini adalah lokasi dari Perpustakaan Universitas Indonesia. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mengunjungi Perpustakaan UI ya. Yang letaknya di antara Fakultas Hukum, juga dekat Masjid UI, serta juga dekat dengan PAU atau Pusat Administrasi Universitas Indonesia dan juga Fasilkom. Nanti kalau dari MIPA biasanya bisa mengakses Perpustakaan UI melalui bis kuning ya, karena kan lumayan jaraknya rada jauh. Nah, ini nanti saya akan memberikan informasi mengenai koleksi, layanan, dan fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Untuk koleksi Perpustakaan UI, saat ini total koleksi ada 3.963.930 judul dan kurang lebih 4 juta kopi. Untuk printed version atau tercetaknya itu saat ini hanya 5%, sedangkan untuk digital version 90%. Nah, ini yang terbagi menjadi ya kita juga memiliki koleksi buku tercetak, lalu juga ada koleksi buku referensi, koleksi manuskrip atau naskah dan buku klasik, juga ada jurnal tercetak, multimedia, ada juga uh, UI Intelektual Produk atau biasanya dikenal dengan UI ANA, itu ada sejumlah 200.000 judul, lalu juga ada e-book kurang lebih 262 judul juga, dan juga ada e-jurnal, ada proceeding, koleksi audio dan online video, lalu juga kita melanggar namanya progress dissertation and thesis, serta untuk sumber-sumber lainnya itu kurang lebih 8.000 judul. Nah, bagaimana cara mengakses koleksi perpustakaan tersebut yang tadi
saya sampaikan itu bisa diakses di lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah website perpustakaan UI dan juga mencakup katalog perpustakaan UI. Jadi selain juga ada info-info mengenai kegiatan perpustakaan, juga bagaimana juga ada form-form kayak membahas pustaka, aktivasi keanggotaan, dan lain-lain. Nah, itu juga sebagai juga katalog perpustakaan. Jadi nanti rekan-rekan bisa coba mengakses lib.ui.ac.id bisa di rumah ataupun nanti ketika mengunjungi perpustakaan UI. Ini adalah tampilan dari lib.ui.ac.id. Kita mempunyai berbagai macam jenis koleksi, antara lain artikel jurnal, buku klasik, buku MPKT, buku referensi. Nanti semuanya ini bisa kalian cari melalui menu pencarian atau penelusuran. Nah, sedangkan untuk online database atau data pangkalan data online yang sudah Universitas Indonesia langgan, itu kita sudah hampir 90% kan tadi koleksinya bentuknya online. Nah, ini sebenarnya adalah kita bisa mengakses online dari pangkalan data yang sudah kita langgan. Nah, ini ada bidang multidisiplin. Untuk multidisiplin itu ada annual review, library. Ini library ini adalah e-book untuk GSTOR, Oxford Journal, Prokes Digital Dissertation, Set Premier e-Journal, Science Direct, Springer Nature, dan Taylor and Francis. Sedangkan untuk bidang sosial humaniora, EBSCO, Business Source Complete, Emerald Insight, Hukum Online, Prokes, Westlaw, dan Statista. Nah, ini Science and Technology, terutama untuk bidang MIPA kan masuknya di Science and Technology ya. Bisa mengakses AIP, EPS Journal, HCMDL yaitu Association for Computing Machinery, IEEE Explore, ProQuest Science and Tech Premium Collection, dan Royal Society Chemistry. Tadi kan juga yang ikut nih kayaknya dari kimia ya. Saya bisa menggunakan Royal Society Chemistry ataupun juga pangkalan data yang multidisiplin. Kalau multidisiplin itu multi subjek. Jadi dari berbagai bidang bisa menggunakan online database yang multidisiplin. Sedangkan untuk bidang kesehatan, ada clinical key, Vatican, clinical nursing, Cochrane, Access Pharmacy, Medline, Health and Medical Collection. Nah, untuk toolsnya kita melanggan Easy Proxy, Integrated Self from Progress atau Summon, Scopus, dan Turnitin. Nah, untuk pelayanan perpustakaan UI, jam buka perpustakaan Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 6 sore. Sedangkan Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore, Minggu dan hari besar tutup. Untuk bagaimana bisa masuk ke perpustakaan, jadi kita harus masuk melalui pintu utama. Jadi yang ada di depan biasanya itu ada Pak Satpam atau enggak Mbak Satpam yang duduk itu adalah pintu utama perpustakaan. Jadi kalian terlebih dahulu bisa men-scan QR code dan mengisi daftar kehadiran. Lalu menunjukkan kartu mahasiswa atau KTM ke petugas keamanan. Peminjaman buku, jumlah buku yang bisa dipinjam adalah maksimal 10 judul. Koleksi yang dipinjam itu terletak di koleksi buku di lantai 2 dan koleksi khusus, yaitu ini koleksi khusus ini untuk mahasiswa FIB yang bidang kayak bahasa Cina, lalu tulisan-tulisan yang di luar tulisan Latin. Ini biasa letaknya disebutnya koleksi khusus ada di lantai 4. Untuk masa pinjam yaitu 28 hari tanpa perpanjangan. Selanjutnya untuk mesin peminjaman mandiri, perpustakaan UI menyediakan mesin-mesin yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk memproses peminjamannya dan pengembaliannya sendiri, mandiri ya, jadi tidak melalui petugas. Bagaimana caranya? Yaitu menyiapkan kartu tanda mahasiswa, siapkan buku yang akan dipinjam. Mesin dapat memproses 5 buku sekali proses. Mesin juga dapat mengeluarkan struk peminjaman atau pengembalian tersedia di lantai 2 perpustakaan UI.
Untuk pengembalian, tempat pengembalian yaitu di bagian sirkulasi lantai 2. Jadi untuk peminjaman dan pengembalian buku itu letaknya ada di lantai 2. Sanksi keterlambatan itu diberikan denda sejumlah 2.000 buku per hari, sedangkan untuk hilang atau rusak tentu rekan-rekan harus mengganti buku tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perpustakaan UI. Selanjutnya untuk layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan. Jadi layanan ini diberikan untuk memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring atau layanan tatap muka dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Jadi bisa menghubungi refdesk.lib@ui.ac.id atau juga melalui WA di 0821 1389 3177. Layanan penelusuran literatur, yaitu membantu Sifa UI untuk mendapatkan literatur, baik itu artikel atau e-book untuk mendukung kegiatan perkuliahannya ataupun penelitiannya ya. Yaitu bisa mengisi di form di s.id/layanan literatur _lib UI. Juga bisa email, misalkan untuk nanya ya, apabila mungkin belum dijawab-jawab bisa email nanya ke penelusuran.lib@gmail.com. Sedangkan pemeriksaan kemiripan dokumen adalah membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Nah, ini bisa mengisi juga sama di form di bit.ly/uji kemiripan, sedangkan untuk layanannya itu berada di lantai 3. Jadi selain bisa mengisi form tersebut atau bisa ke lantai 3 Perpustakaan UI. Selanjutnya untuk pelatihan literasi informasi, teman-teman bisa mengisi pelatihan informasi. Maksudnya ini adalah jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut atau membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Kalau sekarang sisi maba ini kan mungkin terlalu umum, sedangkan jika teman-teman merasa bahwa ini masih belum cukup, jadi bisa juga meminta pelatihan ke Perpustakaan UI, yaitu dengan mengisi form di s.id/pelatihan IL. Selanjutnya adalah untuk pelayanan aplikasi penelitian, yaitu menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian dan pengolahan referensi, NVivo, dan EndNote. Jadi isi dulu formulir di s.id layanan NVivo. Nah, teman-teman juga bisa virtual gedung perpustakaan UI ya, bisa scan QR code ini, bisa menonton virtual library tour atau ke YouTube Perpustakaan UI. Jadi Perpustakaan UI mempunyai YouTube di youtube.com. Jadi nanti bisa lihat, oh Perpustakaan UI ada berapa ruangannya, itu kan lebih enak ya kalau melihat secara virtual. Selanjutnya sosial media, teman-teman juga bisa mengunjungi sosial media atau memfollow sosial media yang dimiliki oleh Perpustakaan UI, yaitu di Instagram @UI_library, ke Twitter @UI_library, serta YouTube Perpustakaan UI @perpustakaan UI, juga TikTok sama @UI_library. Nah, ini biasanya di Instagram terutama kami memberikan info-info mengenai kegiatan yang ada di Perpustakaan UI. Karena selain sisi maba ini kami juga punya kegiatan-kegiatan lain seperti cara e-resource day, yaitu bagaimana mengakses pangkalan-pangkalan data tadi yang saya sebutkan ya, kayak request atau Science Direct, bagaimana itu biasanya kami akan memberikan pelatihan, jadi bisa pantengin terus atau bisa dilihat di Instagram @UI_library. Nah, ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Nah, ini adalah main entrance gate. Jadi nanti teman-teman bisa masuk melalui sini ya, di main entrance gate ini. Nah, ini biasanya ada petugas keamanannya sini. Jadi nanti teman masuk terlebih dahulu scan QR code di papan yang tersedia ini, lalu juga
menunjukkan KTM-nya ke petugas, baru bisa masuk ke dalam. Selain itu yang dimiliki oleh Pustakaan UI adalah ruang diskusi tertutup, study room, lunch, dan juga library plaza, plaza perpustakaan ya. Ini biasanya jika teman-teman akan berkumpul di luar ruangan perpustakaan, ini sering sekali digunakan oleh komunitas-komunitas maupun klub-klub yang ada di Universitas Indonesia. Nah, ini adalah ruang kubikus. Ruang kubikus ini khusus mahasiswa S3 saja. Nah, dan syarat ketentuannya adalah dikhususkan untuk masuk S3 UI, mengisi form di s.id ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus hanya bisa digunakan untuk satu orang saja. Dan masa pinjam ruang itu hanya selama 1 bulan. Mahasiswa yang tidak mendapat ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Nah, selanjutnya juga kami memiliki ruang-ruang diskusi. Ini ada fasilitas-fasilitasnya juga di dalam ruang diskusi tersebut, yaitu ada TV 21 inch, ada papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Nah, sebelum menggunakan ruang diskusi ini, bisa registrasi terlebih dahulu di s.id ruang diskusi UI. Ketentuannya adalah ketentuan menggunakan ruang diskusi tertutup harus mahasiswa SIFA UI yang aktif. Lalu kapasitas ruang itu 14 orang untuk ruang diskusi 2A dan 3A, serta 5 orang untuk ruang diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam. Lalu tidak diperbolehkan membawa makanan ke dalam ruang diskusi, serta harus menjaga kebersihan ruangan diskusi tersebut. Nah, selanjutnya juga Pustakaan UI menyediakan ruang komputer yang sering sekali digunakan oleh mahasiswa. Jadi ruangan ini tidak pernah sepi, jadi selalu ada aja mahasiswa yang memanfaatkannya. Tersedia akses WiFi dan 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Nah, jam bukanya adalah Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam, sedangkan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Terletak di lantai 1, tetapi bukan berada di dalam ruangan perpustakaan, jadi terpisah ya. Nah, ini adalah telepon atau email yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan jika membutuhkan pertanyaan atau mungkin membutuhkan layanan-layanan apa saja nanya-nanya gitu ya, bisa menghubungi di telepon, WhatsApp, dan email. Ini untuk email sekretariat, itu biasanya digunakan untuk kegiatan perpustakaan saja. Ini biasanya untuk sekretariatan itu di library@ui.ac.id. Sedangkan untuk humas di pro.lib@ui.ac.id, Sildesk atau enggak di layanan sirkulasi itu bisa di sildesk.lib@ui.ac.id. Sedangkan tadi yang saya sebutkan juga untuk layanan rujukan bisa di refdesk.lib@ui.ac.id. Sedangkan untuk layanan Uyana atau unggah Uyana nanti mungkin ketika sudah mau lulus biasanya ini kan mahasiswa harus unggah ke sistem unggah. Nah, ini biasanya kalau ada pertanyaan mahasiswa mengajukan di uyana.lib@ui.ac.id. Sedangkan untuk pengembangan koleksi jika ada usulan pengadaan buku, pengadaan jurnal, memang sangat diperlukan oleh SIFA UI, bisa juga mengusulkan di pengadaan.lib@ui.ac.id. Sedangkan untuk layanan pencegahan plagiarisme di lpp.lib@ui.ac.id. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai layanan dan fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Indonesia. Selanjutnya, Mbak Intan. Halo, Mbak Intan. Iya, Bu. Kedengeran Ya, suaranya. ya sudah terdengar suaranya Mbak Intan. Baik, teman-teman, selanjutnya
kita akan menuju ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Intan Sintia Tiasmara. Mbak Intan ini merupakan staf repositori institusi dan otomasi perpustakaan. S1 Mbak Intan ini dari Fakultas MIPA ya Mbak Intan, dari jurusan geografi, lalu S2-nya baru mengambil jurusan ilmu perpustakaan. Baik, untuk persingkat waktu, Mbak Intan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di sisi maba kali ini. Saya izin online di 2 device karena yang satu bisa pakai background, yang satu nggak bisa pakai background. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dari materi Ibu Tantina bisa disampaikan di kolom chat atau mau raise hand juga bisa dilakukan. Nanti sambil sesinya berjalan itu bisa dijawab juga oleh pustakawan kami, ada Ibu Tantina dan juga ada panitia di sini. Ini alhamdulillah ya sudah nambah nih dari awalnya Mbak Sofi dan berkat berkat ini di mute ya. Nggak usah di unmute Pak. Berkat bantuan Mbak Sofi, terus ada Ibu Odilia, Ibu Dinda, terus ada Bu Cassandra, sekarang ada Pak Bayu, Bu Tuti, Ibu Graciela. Semoga seiring berjalannya waktu juga nambah ya ininya. Oke, saya sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya sebenarnya pengen tahu nih Bapak Ibu asalnya dari mana gitu. Mungkin dari asal S1-nya aja ya, karena di sini yang saya terima kan pada S2 kimia ya. Jadi saya mau share screen dulu. Saya juga pengen tahu Bapak Ibu juga udah sempat PSAU ya kemarin dengan Ibu Kalarensi. Itu mungkin di bagian mana yang nantinya akan kami perdalam gitu. Baik, ini udah kelihatan ya slide saya. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai HP-nya sebentar, bisa klik di menti.com, terus masukkan kode 5389524. Ini cuman 1 menit aja kok, nggak lama-lama. Cuman ada 2 pertanyaan aja, soalnya saya nggak premium, jadi nggak bisa banyak-banyak. Nah, saya pengen tahu, Bapak Ibu ini asalnya dari mana? Apakah S1-nya dulu juga di UI atau mungkin dari eee, kota lain atau dari universitas lain? Tinggal di-pin aja di provinsi yang ada di gambar peta ada nampak di HP atau gadget Bapak dan Ibu. Ya, saya tunggu sekitar 20 detik ya. Ditarik-tarik aja kursornya terus dijatuhkan di provinsi di mana eee, Bapak Ibu itu berasal atau asal S1-nya. Oke, ini Bu Tuti sudah kayaknya mau oke, ada yang dari Jawa Timur, wah saya juga dari Jawa Timur, saya dari Malang. Kebetulan S1 di UI, kemudian sampai sekarang di Depok. Oke, yang lainnya mungkin kita ada beberapa peserta di sini. Soalnya kenapa saya ingin bertanya seperti ini, jadi saya bisa lebih perdalam penjelasan mungkin di website atau di online database tentang terutama nih kita sekarang mau fokus ke kimia ya karena banyak kan S2 kimia. Wah, ada juga yang dari DIY nih, dari Jogja nih. Wah, banyak dari Jawa ya. Oke, sambil kita tunggu yang lain, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Karena tadi udah PSAU ya. Terima kasih yang udah menjatuhkan lokasi tadi ya. Dari DIY dan dari Jawa Timur. Ini coba ditarik aja sekarang dari mulai strongly disagree sampai agree. Apakah udah berkunjung ke perpustakaan? Terus, apakah masih bingung dengan cara akses Lipuyah CID? Dan apakah masih bingung dengan cara pinjam buku dan download PDF di website perpustakaan yaitu Lipuyah CID? Nah, dari jawaban peserta ini nanti kita bisa untuk eksplorasi lebih dalam di part-part mana Bapak Ibu itu masih ada kebingungan gitu.
Oke, jadi mostly udah pada berkunjung ke gedung perpustakaan ya, alhamdulillah karena udah nggak pandemi, jadi perpusnya juga udah rame sekarang. Oke, kalau bingung dan, cara aksesnya dan pinjam buku kayaknya di tengah-tengah ya. Ya udah semoga output dari pelatihan atau sisi maba hari ini semuanya udah nggak bingung, semuanya udah ngerti caranya pinjam buku, cara download tesis, download disertasi, download e-books, dan juga artikel-artikel, dari, online journal atau online database yang dilanggan Perpus UI. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya stop share dulu. Terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya dalam Mentimeter. Oke, slide saya udah kelihatan ya Bu Tanti? Mbak Intan. Sudah? Ya. Oke, saya coba aduh nih masih nge-lag. Oke, tadi seperti disebutkan Ibu Tanti, saya juga alumni FMIPA UI tapi di S1, kemudian di S2-nya saya ke FIB karena saya bekerja di perpustakaan sejak 2013 selepas saya lulus dari S2 gitu. Oke, Pak Hanafi mungkin Nurintan Cynthia yang lain mau nyalain videonya nggak bisa? Bentar. Iya, sebentar ya, soalnya emang biar muka saya kelihatan gitu tadi. Sebentar ya. Bentar, Mbak. Ini lagi dikasih. Oke, saya lanjut ya. Bapak lanjut. Ibu jika ada pertanyaan yang lebih lanjut nanti ada email saya atau ada nomor handphone saya bisa dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sambil Bapak Ibu juga mengikuti sesi ini bisa diklik di bit.ly/akta_uilib. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah pinjam buku, berarti ini sudah terlewati. Jadi dari peserta sisi maba MIPA kali ini yang belum meminjam buku, saya bisa pastikan mungkin belum teraktivasi anggota perpustakaannya. Jadi ini diisi sambil mungkin mendengarkan atau melihat sisi maba ini. Nanti insya Allah 1 atau 2 hari, per hari Senin aktivasi sudah dilakukan untuk keanggotaan dari perpustakaan milik teman-teman atau Bapak dan Ibu. Ya, jadi bit.ly/akta_uilib. Nanti panitia juga mungkin bisa menuliskan di kolom chat ya, biar clickable link. Apa saja sih guna dari aktivasi keanggotaan ini ya, selain pinjam buku, bisa juga mengunduh koleksi digital dan kategori membership dan e-book yang ada di LIP UASID. Pokoknya semua PDF yang ada di LIP UASID itu bisa di-download. Lalu kita juga tahu nanti berapa buku yang sudah kita pinjam dan kapan kita kembalikan gitu. Jadi untuk menghindari yang namanya sanksi administrasi atau denda yaitu 2.000 per buku per hari. Oke, tadi saya sempat nanya di Mentimeter nih tentang LIP UASID atau website perpustakaan. Nah tadi ada jawaban kayaknya kebanyakan di tengah-tengah ya. Jadi mungkin nggak bingung, tahu juga enggak gitu. Nah harapannya setelah sisi maba ini udah nggak ada lagi yang bingung bagaimana cara akses lip.ui.ac.id. Oke, karena ini mayoritas ada di S2 ya. Tadinya waktu kita tahu peserta yang S1, S2, atau S3, kita mau ragamkan gitu untuk pencariannya. Tapi karena di sini ternyata mayoritas S2, jadi nanti saya mau fokus ke tesis dan juga online jurnal selain juga buku. Oke, ini tampilan dari website kita cukup simple ya, dengan ada search box di bagian tengah, ada juga pencarian sederhana, spesifik, dan summon. Nanti akan saya demokan satu-satu. Dan juga di jenis koleksi ini, jika kita sudah tahu bahwa kita mau cari tesis nih, kita nggak mau cari skripsi, atau ingin mencari laporan penelitian misalnya. Nah, kita gunakan jenis koleksi yang ada di bagian kanan.
Oke, website ini bisa disetting 2 bahasa, jadi tinggal diklik bendera aja yang ada di bagian atas. Lalu jika aktivasi keanggotaan sudah aktif, jadi udah dapat email balasan dari akta_lib tadi udah teraktivasi, nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa masukkan username dan password di sini. Harap dicatat bahwa SSO login itu berbeda dengan username dan password member perpustakaan. Kalau misalnya username dan password perpustakaan itu berlaku sampai lulus. Jika S2 berarti mayoritas 2 tahun ya waktu tempuh studinya, atau kalau belum lulus bisa nanti ditambah 1 tahun atau misalnya 2 tahun. Kemudian jika sudah login, bisa untuk melakukan pencarian dan otomatis jika ada PDF nanti langsung terbuka. Sebenarnya ada 2 cara untuk login, jadi bisa dari awal atau mungkin saat ketemu PDF-nya aja. Karena misalnya Bapak Ibu belum melakukan login, jadi, "Ah udahlah searching dulu aja," gitu. Nah, karena belum login di awal, jadi nanti pas ada PDF-nya itu, Bapak Ibu harus masukin username password. Kalau saya lebih suka login di awal, karena nanti jika ada PDF-PDF yang mau saya simpan, itu otomatis terbuka. Seperti itu nanti akan saya contohkan. Oke, tadi Bu Tantina udah menjelaskan ya bagaimana, koleksi perpustakaan itu sebenarnya memang didominasi oleh koleksi yang digital. Tapi kita tetap ada koleksi tercetak, ada di lantai 2, 3, dan 4. Jadi tadi di Mentimeter juga Bapak Ibu banyak yang jawab udah ke perpus ya, jadi pasti, mungkin sudah pernah pinjam atau sudah pernah baca buku dari perpustakaan. Nah, caranya simpel untuk mencarinya kalau Bapak Ibu sudah tahu raknya sih, kayak misalnya, MIPA nih geografi ada di kelas 900 langsung ke 900 nggak masalah, tapi kalau lebih mudah gunakan katalog atau website kami yang sekaligus katalog ini, lalu, ketikkan kata kuncinya. Misalnya Bapak Ibu pengen cari buku tentang, kimia universitas misalnya. Nanti yang perlu dicatat adalah nomor panggilnya yang ada di sini ya, 615.58 DICK. Nah ini Bapak Ibu langsung ke rak 600. Lalu kita juga tahu buku ini tersedia atau tidak, apakah sedang dipinjam di bagian bawah. Jadi kalau di ketersediaan tulisannya itu tanggal kembali misalnya 1 September, berarti buku itu sedang dipinjam. Kalau seperti di slide ini tersedia, maka buku itu tersedia di rak. Raknya ada di nomor panggil 615.58 DICK. Seperti itu ya, semoga cukup jelas dan lokasinya jika Bapak Ibu belum hafal, ada di lantai 2 untuk buku teks, lantai 3 itu untuk skripsi, tesis, disertasi, dan lantai 4 untuk koleksi jurnal, koleksi khusus seperti koleksi Korea, Cina, dan Belanda, serta ensiklopedi kamus atau buku-buku referensi. Jadi, kalau masih awal-awal nih, masih maba kan, masih lupa ya, maksudnya lantai 2 apa, lantai 3 apa, dicek lokasinya, seperti itu. Oke, itu tadi buku. Nah, ini 2 hal ya yang penting, ketersediaan dan juga nomor panggilnya. Kemudian ini adalah koleksi Uyana. Di sini, koleksi Uyana itu adalah segala yang ditulis dan dipublikasikan oleh Sifa UI, baik itu mahasiswa, dosen, tendik, yang, pada akhirnya menjadi koleksi repositori institusi, yaitu dari UI. Nah, caranya juga sama, kita ketikkan kata kunci dan ketika kita menemukan nih judul yang cocok dari kata kunci yang kita ketik, kita akan dihadang nih oleh login. Ini yang saya bilang, kalau misalnya belum login di bagian awal, saat kita mau baca PDF-nya, kita harus memasukkan kata kunci seperti ini. Salah, bukan kata kunci, username dan password seperti ini. Nah, ini tadi kalau udah aktivasi, udah dapat username password, tinggal diketik aja. Jangan lupa checklist saya bukan robot. Nanti langsung terbuka tampilannya seperti ini, langsung bisa diunduh dari cover sampai belakang, sampai daftar pustaka atau appendix jika tugas akhir tersebut menyediakan lampiran. Selain itu, jika Bapak Ibu teman-teman tidak ingin untuk mengunduhnya, juga bisa dibaca secara online, tapi itu tetap login. Nah, nanti tampilan flipbook-nya seperti ini. Jadi, dia tidak masuk ke device Bapak Ibu, tapi hanya baca online aja.
Oke, tadi udah buku teks, kemudian udah Uyana, lalu selanjutnya ini adalah online database, online journal, atau research tools yang sudah dilanggan dengan sangat mahal oleh UI dari dana-dana pemerintah dan juga dana dari uang pendidikannya Bapak Ibu teman-teman. Jadi mohon digunakan semaksimal mungkin karena artikel-artikel yang ada di sini, jurnal-jurnal yang sudah dilanggan ini itu adalah jurnal bereputasi yang pastinya kredibel dan bisa mendukung penulisan tugas akhir atau tugas-tugas dari teman-teman di sini semuanya. Nah, di sini kan MIPA ya, MIPA kita bisa fokus ke sains dan teknologi. Di sini ada jurnal yang khusus untuk fisika, untuk electrical, bisa dari fisika juga, ada juga dari chemistry, dari kimia, ada Royal Society Chemistry, ProQuest juga ada yang spesifik untuk rumpun sains teknologi, jadi MIPA teknik bisa untuk masuk ke sini. Tapi kita juga bisa manfaatkan multidisiplin seperti Oxford Journals, Science Direct, Springer Nature, itu tuh jurnal-jurnal yang juga sangat bagus yang bisa teman-teman unduh artikel e-books-nya atau jurnal lain yang ada di dalam multidisiplin online databases. Nah, misalnya juga di sini ada dari biologi, mungkin ada yang join bisa juga untuk menengok di kesehatan. Di rumpun kesehatan mungkin ada yang ingin fokus di bidang farmasi ini, mungkin ada tugas akhirnya berkaitan dengan farmasi. Itu bisa ke akses farmasi atau masih berhubungan dengan obat-obatan nih, ada juga nanti bisa fokus ke Medline-nya EBSCO atau Health Medical Collection punya ProQuest. Lalu ada tools juga seperti Scopus nih, kita bisa mendapatkan artikel yang terindeks Scopus. Di sini kita bisa tahu H-indeksnya, kemudian juga analisis metrik dari tiap-tiap artikel di yang terindeks oleh Scopus. Oke, nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa ya tanya di kolom chat atau bisa raise hand juga. Baik, Bapak Ibu, kita tahu ya kalau S2 itu kan kadang ada yang izin belajar, ada juga yang tugas belajar. Jadi, ada yang juga masih bekerja gitu. Jadi, jika teman-teman lagi ada di luar kampus, jangan lupa manfaatkan remote striplib.ui.ac.id untuk akses di luar kampus. Jadi nggak ada alasan di saat Bapak Ibu lagi nggak ke Depok atau nggak ke Salemba gitu, ke kampus UI, nggak bisa akses tadi online jurnal yang sebelumnya udah saya jelaskan secara singkat tadi. Nah, untuk remote nanti juga akan saya demokan masuknya menggunakan SSO login ya. Jadi semua yang berhubungan dengan bukan perpustakaan tuh pakai SSO login, tapi kalau di LIP UIACID hubungannya dengan perpustakaan itu pakai username dan password keanggotaan Perpus UI. Jadi semoga cukup jelas ya karena memang banyak yang suka tertukar-tertukar gitu. Kok saya mau ini unduh PDF, masukin SSO kok nggak bisa gitu, jelas aja nggak bisa gitu. Terus misalnya saya mau pakai remote masukin username password Perpus kok nggak bisa loh. Kalau username password Perpus tuh untuk unduh PDF, kalau untuk remote ya pakai SSO login, kayak gitu. Nah, ini untuk akses dalam kampus. Jadi jangan lupa connect ke hotspot UI, lalu masuk SSO, lalu kita pilih online database yang mau kita gunakan. Lalu seperti biasa kita ketik kata kunci, lalu kita sempurnakan dengan menu filter. Jadi ini kita lakukan filtering agar pencariannya itu lebih spesifik dan hasil pencariannya lebih sedikit. Sehingga Bapak Ibu waktu memilah-milah itu lebih mudah. Nah, kalau Bapak Ibu tadi saya bilang di luar kampus, tampilannya akan seperti ini jika sudah masuk dengan SSO login. Lalu sama dengan mau di luar kampus, dalam kampus, jangan lupa untuk kita sempurnakan pencariannya di menu filter. Oke, saya sambil baca kolom chat juga. Untuk materi nanti akan di-share di akhir ya. Terus juga Pak Hanafi juga sudah menuliskan keanggotaan.
yang Aktalib tadi jangan lupa Bapak Ibu untuk segera aktivasi. Biar nanti waktu pinjam buku, waktu butuh PDF langsung bisa diunduh sendiri. Oke, habis ini saya akan live demo Lipuya CID, lalu juga live demo penelusuran. Dan juga, oke, sebelum saya nanti ganti share screen browser, jadi ini ada scholarhub.ui.ac.id, ini juga Bapak Ibu bisa untuk akses. Untuk pencariannya hampir sama ya, ketik kata kunci, kemudian nanti bisa unduh PDF dan sebagainya. Oke, ini tampilan dari scholar.ui.ac.id. Oke, terima kasih, dan kita tunggu ya kunjungan Bapak Ibu baik secara virtual maupun secara fisik nih ke Gedung Perpustakaan UI, dan jangan lupa, untuk manfaatkan koleksi layanan fasilitas kami untuk menunjang perkuliahan Bapak Ibu sampai insya Allah lulus secara tepat waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan stop share dulu ini. Oke, sudah kelihatan ya untuk lib.ui.ac.id-nya. Nah, nanti Bapak Ibu jika sudah dapat username password, di sini ya loginnya ya, di tamu. Nah, ketika sudah login, ini tadi kan nggak seperti ini ya tampilannya. Jadi tampilannya sekarang selamat siang, nama saya, statusnya boleh, grupnya saya staff, dan masa berlaku sampai 2028. Kalau Bapak Ibu mahasiswa S2 Kimia, S2 itu berarti sekitar 2026, masanya 2 bulan. 2 bulan, salah, 2 tahun. Oke, kita sekarang saya coba gedein kali ya, biar gedean. Oke, di sini kita ada pencarian sederhana, spesifik summons, Google Custom, dan bantuan. Di sederhana ini ya tentunya di saat kita melakukan satu kata kunci, kita masukkan kata kunci, nanti baik itu buku, jurnal, kemudian tesis, disertasi, itu akan keluar. Jadi tentunya akan banyak ya pencariannya. Namun jika kita lakukan pencarian spesifik, nah kita bisa di sini untuk pilih apakah jenis koleksi yang Bapak dan Ibu butuhkan. Karena tadi mayoritas S2 kimia, saya langsung masuk aja kalau Bapak Ibu nih udah tahu nih insya Allah mau nulis tesis nih, kan harus kalau bisa 1,5 tahun ya lulus ya, 2 tahun maksimal. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu punya kata kunci, bisa langsung diketikkan. Misalnya di sini saya ketikkan logam berat merkuri misalnya. Oke, ketika saya ketikkan logam berat merkuri, terdapat 3 dokumen yang ada kata logam berat merkuri di judulnya. Nah, dari 3 ini misalnya Bapak Ibu cocok dengan yang milik Helmiadi. Kita scroll ke bawah, ini adalah judul lengkap dari milik Pak Helmiadi. Di sini akan terlihat Pak Helmiadi itu dibimbing oleh dosen siapa saja, dan juga diuji atau sebagai pengujinya ada Bapak Yoki, ada Bu Tuti, Pak Rahmat Wibowo. Ini adalah abstraknya. Wah, kita cocok banget nih sama tesisnya Pak Helmiadi dan ingin membaca lebih jelas, kita bisa unduh. Nah, karena saya udah login di awal, jadi nggak ada tuh gembok-gemboknya udah terbuka. Nah, langsung PDF-nya kebuka dari cover sampai belakang. Kita lihat dia ada 69 halaman, dia sampai appendix ternyata. Oke, ini tinggal kita unduh aja di device kita. Oke, misalnya ini kita save aja. Dia udah masuk nih di device kita. Terus tadi saya sempat sebutin bisa dibaca online, itu kayak mana sih baca online itu seperti ini. Nah, jadi dia nggak masuk ke device kita PDF-nya. Kita bisa
baca secara online. Seperti itu ya. Tuh caranya. Kita tutup. Oke, misalnya nih tadi udah nih tesis, saya mau cari buku teks sekarang dengan masih dengan kata kunci logam berat merkuri. Apakah ada? Ternyata tidak ada. Kita coba dengan kata merkuri aja. Apakah perpustakaan punya nih buku yang ada tentang pencemaran merkuri? Ini ternyata ada tumbuhan akumulator dan fitoremediasi lingkungan tercemar merkuri. Kita bisa scroll, ternyata dia adalah koleksi buku teks dengan nomor panggil 580 TUM. Pengarangnya adalah ini. Lalu kita cek ketersediaannya, ternyata dia tersedia dan ada di lantai 2 dan di nomor panggil ini. Ya, seperti itu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu, jika saya terlalu cepat atau mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Tanti boleh ini aku ya Bu, kayak Mbak Intan ada yang nanya gitu. Oke, tadi udah spesifik. Nah, misal nih saya juga suka klik di program studi nih, kan dari kimia ya Bapak Ibu ya. Terus lagi cari-cari judul, senior saya dulu nulis apa aja sih tesisnya gitu. Ini jangan semua, ini tesis aja. Saya nggak mau skripsi keluar, disertasi keluar. Terus kita pakai tahun. Misalnya saya mau yang tahun lalu senior-senior tuh nulis apa gitu. Jadi pakai spesifik dengan koleksi tesis membership. Oh iya, apa sih bedanya open sama membership gitu. Jadi open itu hanya untuk yang tahun 2008 sampai 2012. Sisanya selain 2008 sampai 2012 itu membership. Jadi saya bisa pastikan kalau Bapak Ibu klik di membership, itu nanti hasilnya jauh lebih banyak daripada open. Nah, saya mau lihat nih tesis milik senior saya yang lulus tahun 2023 dari kimia FMIPA UI. Saya temukan 49. Nah, ini kita baca-baca aja. Mungkin ada yang sesuai dengan peminatan atau tesisnya Bapak Ibu nanti. Mungkin Bapak Ibu cocok nih sama yang ada kaitannya dengan air limbah industri batik. Ini sama seperti tadi yang milik Helmiadi, tinggal diunduh atau dibaca online aja. Seperti itu ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas dan sangat mudah seperti itu. Misalnya 2023, aduh kayaknya masih belum cocok nih, ini dimundurin aja 2022 misalnya. Kalau yang 2024 bisa jadi masih diolah ya, jadi coba mundurnya ke 1 tahun aja. Nah di 2022 ada 69 dokumen dari program studi kimia, kayak gitu. Oke, udah ya. Ini untuk yang koleksi-koleksi UIANA yang saya yakin saya yakin pasti dibutuhkan banget oleh mahasiswa S2 nih terutama. Oke, next kita ke pencarian selanjutnya dengan menggunakan summons. Jadi Bapak Ibu tadi di slide saya kan banyak tuh ya, ada Science Direct, Springer Nature. Aduh, males nyari satu-satu gitu. Pengen dapet dari Science Direct masuk, dari EBSCO misalnya punya tentang Science Tech juga masuk, atau mungkin tadi dari ProQuest Health Medical juga masuk nih karena mau meneliti tentang molekul kimia di misalnya berhubungan sama kesehatan gitu. Nah, ini tinggal ketik aja di summons ini. Saya mau ganti kata kunci misalnya tadi saya sempat cari-cari soal silver nano composite. Oke, ini saya tutup ya yang file-file PDF-nya. Nano composite.
Oke, jadi setelah saya ketikkan silver nano composite ini dari Summon, ada 21.256 results. Nah, kita misalnya kita lakukan dulu refine your search ini atau filtering. Jadi saya mau hanya yang full text online, kemudian peer reviewed, saya mau hasilnya yang merupakan hasil peer reviewed, lalu boleh juga ini yang scholarly and peer reviewed. Nih dari 21.000 berkurang ya, jadi 19.000. Lalu saya mau yang jurnal artikel aja, saya nggak mau conference proceeding, majalah, book chapter, saya nggak mau. Terus saya juga mau lakukan filtering terhadap publication date-nya yang 5 tahun ke belakang. Lalu karena Bapak Ibu di sini tadi dari S2 Kimia, saya ambil yang dari chemistry aja. Yang lain-lain saya exclude ya. Nih sudah berkurang dari 21.000 jadi 4.700 results. Misalnya masih kebanyakan, nah ini subject terms-nya, language-nya juga bisa kita lebih perkecil lagi. Saya cuman mau subject terms chemistry dan language-nya yang English aja, yang nggak English saya nggak mau keluar. Ini berkurang 1.000 jadi 3.700. Nah, lalu kita bisa klik, kita pilih dulu ya tentunya mana judul yang kita cocok. Kemudian jika ada seperti ini, kita klik yang open content in the new tab, yang sini di bawah sini. Nah, ini kita akan dibawa ke milik Springer Link dengan judul Polycaprolactone Graphene Oxide Silver Nanocomposite, a multifunctional agent for biomedical application. Di sini kita bisa unduh PDF-nya. Ini lagi loading. Nih PDF-nya sudah terunduh. Ini adalah hasil pencarian kita menggunakan Summon Search dengan kata kunci Silver Nanocomposite. Bapak Ibu jangan kecewa ya, misalnya nanti nggak ada download PDF-nya atau ada gambar gembok. Itu artinya konten itu atau artikel itu tidak dilanggan oleh UI, seperti itu. Namun tidak usah khawatir, nanti Bapak Ibu bisa email ke Revdesk. Mungkin dari panitia bisa diberikan link penelusuran literatur dan email Revdesk ya. Jadi pustakawan kami itu kan canggih-canggih gitu. Nanti bisa bantu Bapak Ibu yang waktu mau akses artikelnya tuh nggak termasuk langganan gitu. Bapak Ibu jangan, "Wah saya mau beli nih," gitu. Ya mungkin pustakawan bisa bantu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli sendiri dulu. Nanti dicarikan, pustakawan akan menghubungi publisher untuk mencoba apakah UI bisa mendapatkan akses dari artikel ini, karena ada SIFA UI yang sangat membutuhkan artikel ini. Seperti itu. Nanti ditulis di kolom chat ya oleh Bapak Ibu panitia. Oke, tadi udah menggunakan summons. Google Custom ini memberikan hasil penelusuran di mana dia terindeks oleh Google. Kita coba aja ya. Saya sih jarang banget sih pakai ini. Ini sama aja kayak pakai Google gitu. Nah, ternyata di saat kita klik logam Mercury, di sini hasil pencariannya 399. Biasanya kita langsung dibawa nih ini kan sama nih ke Pak Helmiadi yang tadi. Jadi karena Google itu melakukan indexing terhadap website dari perpustakaan yang juga katalog. Seperti itu. Nih, seperti ini. Ini milik Elsa Prisna. Dia adalah skripsi tahun, kita akan lihat tahunnya 2017 di sini. Ini kalau kita mau baca online bisa kita klik. Oke, seperti itu.
Oke, untuk Uyana, tadi juga udah sempat summon, juga sudah selesai. Sekarang kita bisa beralih. Di sini ada form-form ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nanti ini kalau SKBP uji plagiarisme kalau udah lulus aja, udah mau wisuda, mungkin Bapak Ibu yang bisa lakukan klik ini aktivasi keanggotaan, layanan penelusuran, atau ingin pelatihan literasi informasi. Nah, ini tinggal diklik aja. Nanti bisa disebutkan, misalnya saya ingin pelatihan reference manager, misalnya kayak EndNote, Mendeley, Zotero, itu di luar dari pelatihan ini ya. Jadi memang fokusnya ke reference manager untuk penulisan sitasi, bibliografi, itu bisa. Kemudian ini layanan aplikasi penelitian yang tadi Bu Tanti sempat sebutkan, NVivo biasa untuk penelitian kualitatif, sorry. Oke, ini udah ya, kita udah explore bagian kanan, bagian tengah, ini berita-berita dari Perpus UI kalau mengadakan kegiatan seperti webinar, seminar, atau kunjungan yang dalam bentuk berita. Nah, kita ke jenis koleksi ini hampir sama sebenarnya dengan sederhana dan spesifik. Ini juga bisa kita klik. Sekarang kita ke e-books ya, karena ini udah tercover dengan penjelasan yang sebelumnya. Oke, perpustakaan itu juga membeli e-books, jadi bisa Bapak Ibu unduh e-books ini. Misalnya nih, saya nggak ketik judul apa-apa nih. Di sini udah langsung kita dikasih ada buku Technologies and Trends in the Halal Industry gitu. Lalu kita bisa scroll, misalnya, wah selain tentang kimia Bapak Ibu pengen baca-baca nih, misalnya ada Music and That. Klik. Nah, ini karena saya lagi-lagi udah di depan udah login, langsung dia kebuka. Nih, ini bukunya. Ada 130 halaman dari depan sampai belakang. Ini tinggal diunduh aja. Seperti itu. Ini juga sama nih Bapak Ibu caranya dengan misalnya kita pakai spesifik, lalu e-books gitu. Misalnya kita pakai kata kunci tadi ya. Kita coba apakah ada soal chemistry. Oke, jadi ada 51 dokumen e-books dari Chemistry of Nanocontainers, Fluorous Chemistry, Chemistry of Sustainable Development. Nah, banyak banget ya ternyata. Saya cuma ketik kata chemistry aja nih di sini. Ini ada juga polymer chemistry. Ini bisa diunduh dan ini juga dari publisher yang sangat kredibel ya, bukan asal-asalan, dari Wiley, Routledge, pokoknya publisher yang memang sudah kita tahu lah. Oke, saya sambil baca-baca ini ya, baca-baca chatnya, ternyata ada yang udah dibalas sama Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti. Oke, kita sekarang masuk ke online database. Ini saya kecilin ya. Kalau online database itu dari Lipuya CID bisa diakses di sebelah sini ya, online database list. Oke, kita buka. Nah, di sini tampilannya sudah berdasarkan tiap subjek, jadi multidisiplin, kemudian kesehatan, sains tech, dan sosial humaniora. Ini bisa di next juga. Ini misalnya e-books. Ini hampir sama sih dengan yang depan tadi, atau research tools. Ini misalnya Bapak Ibu pengen pakai Scopus, bisa diklik di sini. Ya, ini udah habis, jadi cuma ada 3 jendela. Oke, ini tampilan dari Scopus ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan. Sebenarnya saya mau jelasin Scopusnya nanti pakai remote aja ya. Kita yang di sini fokus ke dari Science Tech, kita ke Royal Society of Chemistry. Nah, ini tampilannya dari RSC. Kita bisa lihat di sini network access provided by UI. Jadi memang ini dilanggan oleh UI. Kalau kita bisa search jurnalnya di sini, saya akan coba masuk dengan
chemical exposure. Oke. Dengan mengetikkan chemical exposure, ini ada, aduh banyak banget ini, 1.111.853. Nah, di sini kita bisa apply lagi, apply filter, jangan lupa agar pencariannya berkurang. Soalnya saya mau yang 5 tahun ke belakang. Data dari 100.000 tadi tinggal 20.000 ya, Bapak Ibu ya. Kita cek lagi apakah mau kita artikel type-nya yang paper. Tadi tinggal 14.000. Lalu jika Bapak Ibu udah tahu nih jurnalnya nih, wah saya sama dosen saya disuruh ngambil dari Journals of Material Chemistry nih misalnya. Tinggal 176 results. Nih nanti tinggal di download PDF. Terus PDF-nya sudah terunduh deh akhirnya. Oke, ini tinggal di save aja, masuk ke device dari Bapak Ibu. Oke. Jangan lupa juga Bapak Ibu bisa untuk melakukan citasi ya, harus ya wajib. Citasinya ini juga bisa dibuka dengan Crossref, misalnya Bapak dan Ibu gunakan Crossref atau citasi atau reference tools yang lainnya. Dan biasanya nanti juga akan diberikan pilihan ya, mau kita save dengan model citasi apa. Apakah APA, MLA, dan sebagainya. Oke, itu tadi dari RSC. Atau kita bisa langsung ke jurnal saya, misalnya Bapak Ibu nggak mau ketik kata kunci, mau langsung aja deh ke jurnal Green Chemistry nih. Dia udah ada dari 1999 sampai sekarang. Ini published issues-nya, time collection-nya, ini juga sudah ada. Dan ini emang khusus chemistry ya, chemistry, fisika tuh ada, kita sendiri langganin di sini gitu. Oke, kita selanjutnya mau masuk ke yang multidisiplin. Dan biasanya sih yang terkenal itu adalah Science Direct. Ini kan Bapak Ibu kan calon peneliti ya. Ini adalah tampilan dari sciencedirect.com dan lagi-lagi ini ada Lambang UI, ada Makara UI. Nah, di sini kita lagi-lagi ketikkan kata kunci, misalnya masih dengan call bed metan. Oke, ketika saya ketikkan call bed metan ini ada 7.900 results. Bapak Ibu tinggal nanti sama dipilih dan diunduh aja. Nah, Bapak Ibu kita juga perlu lakukan strategi penelusuran dengan misalnya ini kita pakai tanda kutip 2 seperti ini. Dia akan membaca dia sebagai satu keutuhan ya. Jadi ada 7.200 results. Lalu jangan lupa kita lakukan refine. Oke, dan yang selanjutnya kita akan coba dari remote lab. Oke, ini karena saya udah masuk SSO login ya, jadi ini tampilan dari remote lab. Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Ini disusun berdasarkan alphabetical order. Misalnya saya mau ke Scopus nih sekarang. Nih tinggal diklik aja Scopusnya. Lalu kita lakukan pencarian seperti biasa. Nah, kita ada, kalau Bapak Ibu di laptopnya ada Scopus AI, nah ini bisa Bapak Ibu gunakan, misalnya Bapak Ibu ingin mencari ini langsung aja ya, nih. Jadi dalam bentuk kata-kata nih, tapi bahasa Inggris ya, what impact do microplastic pollutants have on biodiversity, khususnya di marine. Nah, ini misalnya kita klik di sini. Nah, di sini si Scopus AI ini bisa memberikan kita ringkasan, summary. Terus juga memberikan kita dokumen-dokumen atau referensi yang dapat kita gunakan di latar belakang sebagai dokumen foundation. Kemudian dia juga memberikan konsep map atau peta konsep dari prompt yang udah kita masukkan.
Kemudian summary yang lebih lanjut juga bisa kita baca, dan tentunya kita bisa untuk klik di sini. Misalnya kita mau melihat, oh ini artikel yang sudah di-cite oleh banyak orang, ini adalah dokumennya, kita bisa ekspor dokumen juga dengan berbagai type seperti itu. Jadi Scopus ini selain kita bisa cari artikel yang terindeks oleh Scopus, kita bisa cari author. Dengan Scopus AI ini dia bisa memberikan juga kita jawaban atau hasil-hasil referensi untuk yang dapat kita gunakan sebagai variabel dalam penelitian gitu. Kita juga bisa lebih mudah dalam menyusun latar belakang dengan fondasi dokumen dari yang udah di-suggest sama si AI Scopus ini. Ya, semoga itu cukup jelas. Sepertinya penjelasan dari saya sudah selesai. Nanti kalau ada yang saya sempat skip atau ada yang mau saya perdalam, bisa saya lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Tanti, silakan. Baik, terima kasih Mbak Intan atas penyampaian pemaparannya. Selanjutnya kita sesi tanya jawab ya Mbak Intan. Iya, Baik, Bu. Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung ke Mbak Intan ataupun saya dengan mungkin meraise hand terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang bisa ditanyakan oleh Mbak Intan maupun ke saya? Kayaknya udah cukup jelas sekali ya Mbak Intan. Iya, semoga ya, Bu ya. Izin Kalau bertanya, Bu. Semoga ya sudah cukup jelas. Izin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan Mbak Sofi ya. Iya, Iya. baik. Sebelumnya saya izin konfirmasi, berarti untuk bisa mendownload file-file tesis ataupun jurnal-jurnal itu, kita harus punya akun yang sudah aktif ya, Bu? Eh, Nah, ini kalau untuk tesis itu memang harus mempunyai akun perpustakaan. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Intan maupun di kolom chat ya, uh, akun aktivasi keanggotaan. Jadi rekan-rekan bisa isi form terlebih dahulu, nanti akan dikirimkan username password oleh petugasnya, petugas perpustakaan yang pasti menjadi kontak personnya seperti itu. Nanti jadi bisa dapatkan email tersebut. Sedangkan untuk yang kayak selain tesis Uyana itu teman-teman harus buka pakai remote lab UIACD itu pakai SSO. Jadi ada perbedaan antara akun perpustakaan UI. Jadi kalau akun perpustakaan UI itu biasanya digunakan untuk akses yang di lib.ui.ac.id di katalog perpustakaannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Intan, Mbak, keterangan tersebut Mbak Intan. Iya Bu, udah betul ya. Jadi pokoknya kalau yang username password perpus itu untuk PDF yang ada di lib UIACD. Kalau misalnya selain di lib UIACD itu pakai SSO login gitu aja sih yang diingat-ingat. Mana Mbak Sofi, apakah bisa terjawab pertanyaannya? Baik, sudah jelas Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, untuk penelitian dosen yang ada di scholar.ui itu kemarin kan saya nggak bisa, saya tahu judulnya begitu, bisa melihat publikasi-publikasinya, tapi saya nggak bisa tahu filenya atau nggak bisa download gitu Ibu. Berarti apakah juga bisa diakses melalui UIANA Ibu? Enggak, kalau kita mesti tahu dulu penulisnya sih. Biasanya itu yang bukan Uyana dia.
Kalau mau coba diketik penulisnya di kolom chat. Nanti kita cek dulu. Biasanya sih nggak masuk di Uyana. Berarti bisa menghubungi ke pustakawannya ya, Ibu? Bisa email atau tulis yang di link itu. Nanti dicarikan oleh pustakawan. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Bu. Tadi kan disebutkan bahwa kalau kita mau ke perpus, sebelumnya saya belum pernah ke perpus UI langsung, itu harus scan barcode kemudian menunjukkan KTM. Kebetulan kami mahasiswa baru sepertinya belum dapat KTM ya, Bu. Itu nanti bagaimana ya, Bu? Iya, nanti tinggal tunjukin siak NG aja kalau belum ada KTM-nya. Baik. Terima kasih, Ibu, sudah jelas semuanya. Alhamdulillah, sama-sama. Baik, Bapak Ibu atau rekan-rekan, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita ada kuis yang Mbak Intan. Iya, Bu Tanti. Tapi ini kuisnya kayaknya saya mau share kok nggak bisa ya. Jadi nanti jika rekan-rekan yang bisa menjawab kuis tersebut akan mendapatkan souvenir dari perpustakaan UI. Gimana Mbak Intan? Oke, Bu Tanti kayaknya yang bentar, saya mau coba share dulu ya. Start now, instruktur page start. Oke, ada berapa hadiah Bu Tanti kita? Dua Ah, hadiah cuma saja. 2 nih Bapak Ya. Ibu. Saya share screen lagi ya, bentar ya. Oke, dengeran nggak sih suaranya? Oke, Bapak Ibu, kita ada 2 souvenir menarik nih untuk 2 yang menjawab dengan cepat dan tepat. Silakan untuk klik joinmyquiz.com. Ini sama, paling semenit aja kok. Minta kuotanya dikit, minta wifi-nya dikit dari Bapak Ibu. Nanti jawab pertanyaan dari materi yang udah kita sampaikan tadi. Ini juga evaluasi buat kita, apakah kita berhasil menyampaikan materi dengan baik, dengan parameter Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan kuisnya. Silakan nih Bu Sofi nih, udah masuk, yang lainnya bisa untuk ditunggu 1 menit ya sampai 2:49 kita akan mainkan kuisnya. Silakan join, mudah-mudah kok pertanyaannya. Apalagi anak-anak MIPA nih, calon-calon scientist, calon-calon peneliti. Oh, ternyata ada yang dari biologi juga ya. Untung tadi saya agak senggol-senggol biologi dan kesehatan. Jangan lupa diakses online database dari bidang kesehatan, bidang biologi juga ada di multidisiplin atau di sains dan teknologi juga. Mari Bu Irni, Bu Laila, Bu Tuti, Ibu Dinda, Ibu Dinda udah, Bu Odilia mungkin mau ikut kuisnya. Kalau cuma 2 ini nanti cuma 2 yang dapat hadiahnya nih. Gimana dong? Saking ramenya nih FMIPA nih. Mantul. Wah, udah 49 nih. Gimana nih? Yang lainnya apakah ada yang mau join? Kayaknya belum ada nih yang mau join. Gimana nih Bu Tanti? Cuma 2 nih. Hadiahnya sama lagi. Ya udah kita start aja ya. Ya, 49 nggak apa-apa Mbak Intan. sesuai kesepakatan. Iya. Wah, benar nih jawabannya. Alhamdulillah.
Wah, salah nih tadi sebelumnya nih. Wah, tipis nih Bu Sofi dan Bu Dinda. Kayaknya emang, wah ini agak jauh nih sekarang nih. Wah, ganti Bu Dinda. Berarti menyimak apa nggak minta? Oh ya, ini saya nggak jelasin ya. Jadi Bapak Ibu lihat webmailnya ya. Kita kirimkan username password, juga info-info event dari Perpus UI, dari broadcast message di webmail. Oke, ini pertanyaan terakhir. Wah, jawabnya pada cepet-cepet banget nih kayaknya nih anak MIPA nih. Tapi kayaknya salah yang tadi. Banyak yang Salah salah ya. kayaknya. Kita lihat leaderboard ya. Terima kasih Bu Dinda dan selamat sudah menjadi yang pertama, dan yang kedua pasti Ibu Sofi. Oke, silakan Ibu Tanti. Ya, selamat kepada dua peserta dari dua peserta juga ya. 2 dari 2. Dua dari dua yang berhasil menjawab kuis. Nanti bisa menghubungi Ibu Fairuz pada nomor HP 081806712240. Silakan Pak Napi bisa ditulis di kolom chat nomor HP Ibu Fairuz. Baik, nanti akan saya share. Ya, selanjutnya juga untuk link presensi, teman-teman bisa dikirimkan mungkin Pak Nafi juga link presensinya di kolom chat Oh, baik, supaya baik. bisa diisi oleh yang lain. Hmm. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan berakhir sesi maba. Jika Bapak Ibu rekan-rekan masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut mengenai online database yang dilanggan perpustakaan UI maupun cara mengaksesnya, bisa menghubungi email di refdesk.lib@ui.ac.id atau juga informasi kegiatan perpustakaan UI lainnya baik seminar, webinar, iris sosmed maupun kegiatan lainnya bisa dipantau di sosial media perpustakaan. Demikian acara siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan dalam proses penelusuran literatur di perpustakaan UI. Saya, Sitantina serta Mbak Intan, memohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Semoga semuanya sehat selalu dan sampai jumpa di perpustakaan UI di lain waktu. Terima kasih. Bu foto dulu kali ya. Sesi foto ya. Oh, mungkin share itunya kali Mbak Intan, materinya ya. Oh iya. Sama foto. Materinya juga. Tadi kayaknya ada yang minta materi di share. Boleh mungkin sambil ini foto kali. Oke. Untuk sesi fotonya harap diaktifkan kameranya. Oh, untuk sesi foto ya. Ya. Terlupa nih Pak Nabi, saking banyak peserta. Baik teman-teman, bisa dibuka untuk kameranya. Kita foto bersama. Oke ya, sesi foto pertama.
Sesi foto akan saya mulai. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, Bu Tanti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih juga rekan-rekan semuanya. Eh, kita sudah berakhir acara ini. Terima kasih. Silahkan bisa di-leave. Sebentar Ibu masih download materinya. Oh ya, baik. Baik, sudah. Terima kasih Ibu. Oh, Izin. gitu ya. Terima kasih. Keluarin Mbak Tanti ya. Ya. Ya, oke.